Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan selamat kepada Partai Umat telah lolos verifikasi faktual dan dinyatakan sah sebagai peserta pemilu 2024. Nah, tentunya DPP pengurus sampai tingkat ranting bersyukur, ya kan. Itu syukuran, karena bersyukur itu adalah kewajiban, ya. Artinya ketika kita bersyukur maka akan ditambahi lagi nikmatnya, tapi ketika kita kufur itu akan laknat Allah. Nah, untuk itu dalam rangka bersyukur kita juga mencoba untuk memberikan sebuah kontribusi kepada DPP, pemikiran-pemikiran. Dalam podcast ini coba kita buat tema trik dan tips Partai Umat lolos parliamentary threshold 4%. Nah, bagaimana ini kan perlu strategi nih. Kita baca petanya juga, ini sistem pemilunya gimana, ya kan. Terus juga peluang dan tantangannya, ya kan, dari analisa SWOT juga kita bisa eksplorasi sehingga Partai Umat mempunyai sebuah rumusan strategi untuk berlaga di pemilu 2024 gitu. Sudah siap dengan sebuah strategi yang jitu gitu. Sehingga kita harapkan bisa melompat jauh gitu. Tidak sekedar hanya ikut serta saja, tapi mungkin bisa berprestasi. Makanya kita harapkan, kita brainstorming di sini, kita eksplorasi, ya. Nah, untuk itu pertama saya akan kasih mencoba membuka wawasan kepada Pak Adwar, ya. Pak Edward dulu, ya. Pak Edward, ya, Bang Edward, ya. Beliau seorang dosen dan juga praktisi politik juga, mungkin banyak juga pengalaman-pengalaman yang bisa dituangkan di forum ini, ya. Silakan Bang Edward. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mengucapkan selamat, ya, adanya Partai Umat bisa lolos ternyata dan dapat nomor 24 lagi. Kebetulan sekarang ini ada Pak Kaban yang juga dia wakil Majelis Syuro di Partai Umat. Kadang-kadang ada juga saya timbul pertanyaan, ya, kok bisa ya Partai Umat dapat nomor 24? Iya. Apa sebelumnya memang ada skenario gitu, ya, atau memang laki gitu, ya? Karena pemilu nanti kan tahun 2024 gitu. Ini ada berkahnya gitu, kok bisa dapat nomor 24 gitu. Kita tahu bahwa peserta pemilu itu ada 17, kemudian ditambah dengan kalau di Aceh tambah 6, ya, di 23. Jadi secara keseluruhan Partai Umat sekarang lolos menjadi 24, sedangkan pemilu tahun 2024. Nah, ini. Jadi saya ingin tahu dulu kepada Pak Kaban nih, bagaimana Pak Kaban ini dapat nomor 24 ini berkah sekali kayaknya. Bagaimana menurut Bapak nih? Dewi Fortuna, ya. Keberuntungan nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Forum ini mendiskusikan atau menelaah, membahas tentang Partai Umat yang lolos verifikasi faktual, ya, dari opini yang tercipta tak memenuhi syarat kemudian menjadi memenuhi syarat. Ya, tentu sebagai bagian dari Partai Umat, ya, betul-betul bersyukur kepada Allah dan juga memberikan apresiasi kepada institusi Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu. Apresiasi ini penting karena
KPU mengumumkan awalnya adalah Partai Umat tidak lolos verifikasi di 2 provinsi sesuai dengan batas waktu. Tapi kemudian dengan menunjukkan data-data, kemudian fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian itu diajukan keberatan ya kepada Bawaslu, dan Bawaslu merespon sesuai dengan sistem ya, sesuai dengan sistem yang ada, maka ada proses mediasi. Nah, jadi artinya proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu ini sukses, ini berhasil. Artinya Bawaslu dengan kewenangan otoritas yang dia miliki, dengan membaca semua data-data yang ada, untuk menjembatani dengan KPU bahwa pemberian TMS kepada Partai Umat itu sebetulnya ada celah, ya, ada peluang. Nah, alhamdulillah dengan proses mediasi ini Partai Umat menjadi memenuhi syarat. Nah, dan memang saya sangat meyakini, ya, atau kita semua di DPP ya itu sangat meyakini bahwa apa yang dialami oleh Partai Umat ini merupakan salah satu blessing. Nah, ini blessing. Ya, kenapa disebut blessing? Karena begitu Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan kemudian di media sosial begitu banyak yang bereaksi, dan kemudian reaksi itu ternyata memberikan support, jadi memberikan simpati kepada Partai Umat, dan kemudian banyak kritik-kritik yang disampaikan kepada KPU. Nah, saya kira itu bagian dari blessing. Partai Umat kemudian tersosialisasi, ya, tersosialisasi. Saya kira hampir selama beberapa, mungkin lebih 1 minggu ya, lebih dari 1 minggu, Partai Umat terus menjadi pembicaraan, baik media mainstream maupun media sosial. Nah, saya kira ini adalah satu partisipasi, ya, partisipasi publik, bahwa keinginan Komisi Pemilihan Umum itu untuk menyelenggarakan peran dan fungsinya secara lurus, secara benar, itu cukup kuat. Dan saya kira ini bagus. Artinya masyarakat itu, publik itu, para tokoh, ya, para pengamat itu ingin agar KPU ini betul-betul berfungsi seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Dan Partai Umat, ya, Partai Umat menikmati blessing ini, ya, blessing dari pencipta skenario. Ya, jadi kalau ini bahagian yang disebut dengan, ya, laki, ada unsur laki, ya. Kenapa? Karena dari sekian banyak partai-partai politik baru peserta pemilu, kok satu-satunya Partai Umat yang dinyatakan tidak lolos, gitu kan? Nah, jadi itu orang menilai ini ada sesuatu yang tidak fair nih, ada sesuatu yang nggak benar ini perlu diluruskan. Nah, ini yang saya katakan blessing tadi, ya. Jadi kalau tadi bahasanya disebut laki, ya laki juga, ya. Ya, jadi ini menumbuhkan semangat. Nah, jadi faktanya ini menumbuhkan semangat hampir di seluruh daerah, seluruh Indonesia, mendorong supaya umat harus segera berbenah, ya, harus segera melakukan konsolidasi total, ya kan, bagaimana semangat untuk menggugah bagaimana partai ini
dia memberikan solusi, ya. Karena kita sekarang hidup dalam masalah, ya kan? Jadi negara ini penuh dengan masalah-masalah, dan Partai Umat akan menggagas untuk memberikan solusi-solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah itu dengan prinsip semua kezaliman. Nah, tentu kezaliman harus berpulang dulu kepada diri sendiri. Ya, jangan sampai kita berbuat zalim. Ya. Kemudian bagaimana kezaliman, karena poin dari kezaliman adalah penyimpangan terhadap penyelenggaraan negara yang melanggar undang-undang. Ya. Jadi kezaliman itu adalah ketika ketaatan terhadap hukum sudah dilanggar, ya, ketika hukum itu sudah diselenggarakan dengan secara sewenang-wenang, itu adalah kezaliman. Nah, oleh karena itu maka ini harus kita lawan dengan memberikan gagasan-gagasan baru sehingga kita keluar dari masalah, bukan larut di dalam masalah. Jadi kita harus keluar dari masalah-masalah sehingga Partai Umat betul-betul dengan prinsip rahmat, ya, prinsip rahmatan lil alamin. Dengan prinsip itu adalah memberi apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat, untuk bangsa ini, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang bangkit, bangsa yang kuat. Nah, jadi skenario-skenario kesulitan yang dialami kemarin itu kita sangat yakini itu sebagai sebuah blessing, ya, atau bagian-bagian dari tangan-tangan Tuhan. Anugerah. Nah, jadi tangan-tangan Tuhan yang berperan, karena saya terus terang aja merasa hampir semua kalangan, ya, saya ikutin bagaimana semua kalangan itu yang tadinya seperti tidak peduli, tapi ternyata kemudian menjadi peduli. Nah, jadi artinya, kenapa? Iya, tentu ada perasaan, ya, ada perasaan, wah, kenapa begini? Apakah karena umat ini tokoh-tokohnya banyak yang oposisi, kan gitu kan? Ya, jadi apakah tokoh-tokoh umat oposisi lalu dicederai, dan memang kita mendengar ada ya secara invisible power, ya. Jadi invisible power mempengaruhi jalan berpikir bagaimana supaya Partai Umat itu tidak lolos. Tetapi ini kan ya semacam katakanlah suatu duga, gitu, walaupun ada selentingan-selentingan. Tapi bagi kita yang penting adalah sekarang Partai Umat ini sudah dinyatakan ikut pemilu. Nah, kita terus terang aja, Bung Edward, merasa bersyukur, ya, dengan adanya suasana yang tidak mengenakkan itu, ya, suasana yang tidak mengenakkan, tapi endingnya adalah, ya, seperti misalnya Ketua KPU mengatakan pemilu 2024, ya kan, Partai Umat nomor 24. Nah, jadi kan, jadi itu kan bahasa yang indah, kalimat yang indah. Jadi siapapun yang akan berbicara tentang pemilu 2024, mudah-mudahan orang ingat nomor 24. Nah, jadi bukan 4%, Bung Papang. Ini. Jadi Partai Umat nomor 24 pada tahun 2024 bukan 4%. Masa hilang 20 kan gitu kan. Jadi, nah, ini apa yang harus dilakukan, gitu kan? Tentu ini proses pencerdasan, ya, karena politik itu harus mencerdaskan bangsa, mencerdaskan rakyat ini. Ya. Nah, saya berharap pada para aktivis-aktivis, generasi-generasi muda, tokoh-tokoh yang memiliki idealisme, ayo rame-rame, ya, menjadikan Partai Umat itu sebagai salah satu media, ya, untuk mencerdaskan bangsa. Ya, dengan mencerdaskan itu artinya mereka bisa menetapkan pilihan, ya, bukan karena faktor emosional, gitu ya, bukan karena faktor tradisi, ya, atau bukan karena faktor turun-temurun, tapi memang ini pilihan-pilihan dengan rasional, pilihan cerdas, yang rasional, yang mereka melihat ada harapan, ya, ada harapan kita. Nah, karena
tadi saya katakan bahwa kita ingin menggagas bagaimana menyelesaikan masalah bangsa ini. Jadi ya problem-problem yang katakanlah masalah ketimpangan pemilikan lahan misalnya, ya yang sudah sedemikian rupa. Kalau dilihat dari angka Gini rasio sudah hampir sempurna, ya tingkat ketimpangan itu. Nah tentu ini kita tidak ingin karena apapun rumusnya bahwa rakyat harus dicerdaskan dan kemudian bagaimana mereka makmur. Jadi jangan kemakmuran itu hanya terpusat hanya pada segelintir orang, ya, segelintir para oligarki. Nah, atau segelintir pada taipan-taipan. Menurut saya ini sebuah kecelakaan kita berbangsa dan bernegara. Jadi ini bagaimana, kalau ditanya tadi bagaimana, kita harus cerdaskan. Tidak ada cara yang paling tepat terkecuali mencerdaskan dengan terus mengajak, melakukan pendidikan-pendidikan. Mungkin banyak training-training yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, tapi yang paling penting adalah kita berharap institusi-institusi penyelenggara pemilu ini benar-benar ada pada track yang sebenarnya. Ya. Begitu, Bung Edward. Ya, bagus itu. Artinya kita bisa tangkap bahwa Partai Umat ya merubah peradaban ya, supaya lebih baik peradaban politik Indonesia dengan cara-cara yang elegan ya kan. Tapi juga kita juga harus punya satu gagasan-gagasan yang artinya lebih menukik ya sampai ke bawah. Karena ini kan akan pemilih ini kan kita sasar adalah langsung ke bawah nih, ke rakyat nih. Artinya yang mudah juga dicerna oleh rakyat gitu, masyarakat. Mungkin kalau Bang Kaban itu tadi saya tangkap itu gagasan-gagasan yang besar ya kan, dari elitis, walaupun memang ada juga yang sampai ke bawah. Tapi coba kita diskusikan, ini gagasan-gagasan ini kita terjemahkan kepada tingkat bawah gitu. Apakah konsepnya nanti pemberdayaan masyarakat ya kan? Karena kalau kita lihat ini Partai Umatnya ada di tengah nih. Kita ngambil ceruk tengah itu bersaing dengan PAN, P3 dan Nasdem. Yang sekarang ini ya Demokrat juga. Yang sekarang ini mulai agak nggak stabil di suaranya. Kita bisa ambil dari situ partai tengah itu. Tapi coba kita ke kiri gitu, agak ke kiri-kiri itu artinya program-program gitu, pemberdayaan. Nah, ini kan yang menyentuh sektor-sektor real. Nah di podcast kita ini hadir beberapa praktisi ya UKM sektor real yang mungkin bisa memberikan sebuah gagasan-gagasan gitu, walaupun kecil tapi real gitu. Yang ini kan bisa diakumulasi nanti nih. Nah, coba saya kasih berikan ke Bang Erik coba. Ya, silakan Bang Erik. Terima kasih Bang Edward. Bang Patah ya. Udah hidup ya. Apa tadi ya? Saya Erik Azari mengucapkan selamat atas Partai Umat yang telah lolos ya, peserta pemilu di 2024. Saya mewakili UMKM di Jakarta khususnya. Kami sangat senang dan bahagia mendengar Partai Umat sudah lolos menjadi partai peserta pemilu. Setidaknya jadi suatu harapan besar buat kami UMKM untuk bisa memohonkan menyalurkan buat kami untuk menyalurkan aspirasi keinginan kami UMKM agar bisa tumbuh berkembang begitu. Ya selama ini kami sepertinya terabaikan atau mungkin juga diabaikan begitu. Dan kita juga mungkin ya karena kondisi globalisasi kita juga merasa tertindas begitu dalam banyak hal. Ya, dan kita juga sebenarnya sangat berharap ini Partai Umat bisa memberikan kontribusi yang besar kepada rakyat UMKM ya khususnya. Ya mungkin dalam banyak hal seperti yang Bang Kaban tadi sampaikan, mungkin kita butuh pelatihan-pelatihan,
mungkin juga pemasaran yang kita sinergikan dengan apa namanya teknologi digital yang ada sekarang gitu. Ya banyak hal mungkin yang kita bisa ini apa namanya dengan adanya Partai Umat gitu ya. Kita mungkin bisa menyampaikan semua keinginan-keinginan kita itu biar kita bisa tumbuh berkembang. Ya setidaknya bisa bersaing di tengah pasar global. Karena sekarang ini kan yang ya mayoritas itu yang memegang peranan itu ya para oligarki Taipan yang mereka mempunyai kapital modal besar begitu. Ya UMKM yang ada sekarang kita rasakan ya mungkin kondisinya itu semakin terjepit gitu. Dan ya banyak UMKM yang juga udah tutup ya, terutama kemarin itu kejadian pandemi Covid itu banyak yang tutup dan mereka ya alih profesi mungkin jadi apa Gojek, Gokar gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bang. Terima kasih. Ya, ya baik sekali Bang Erik memberikan masukannya. Ya sekali lagi bahwa Bang Erik itu menekankan ya pemberdayaan ekonomi ya. Ya. Artinya karena itu memang bagian dari pembangunan ekonomi juga ya kan. Ya. Jadi ketika Partai Umat mempunyai sebuah konsep bagaimana mengangkat UMKM ya kan dengan berbagai cara lah ya kan, nggak harus uang ya kan, bisa dengan sharing ilmu ya kan, akses pasar ya kan, manajemen juga. Nah ini kan peluang nih suara nih, captive suara juga kan nih. Karena kalau ini kita dorong, otomatis itu pengusaha itu ya keluarganya ada istrinya, ada anaknya ya kan, belum anak buahnya lagi dia kan, ada berapa anak buah itu pasti ngikut itu. Jadi kelipatannya banyak gitu, jadi sangat strategis juga. Nah itu salah satu terobosan program, nanti mungkin DPP bisa menangkap untuk membuat sebuah program-program seperti itu gitu, yang dipadukan dengan teknologi informasi ya, digital ya. Nah itu bagus sekali. Nah, saya coba nanti eksplorasi lagi dari Pak Regar lah. Pak Regar praktisi UKM juga ya kan. Bang Regar. Bang Regar, Bang Regar. Bang Regar. Silakan Bang Regar ya. Silakan kasih apa sharing-sharing ya kan. Ide-idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Partai Umat ini untuk umat. Jadi Partai Umat ini harus melihat ke bawah. Ya. Karena kalau melihat ke atas tersandung dia. Kebutuhan masyarakat. Jadi bukan umat yang mengurus partai. Permohonan saya supaya bagaimana partai ini mengurus umat. Kami inilah sebagai utusan-utusan yang tanpa pamrih. Kami tidak punya kepentingan apa-apa, tapi kalau misi dan misinya nanti jelas, kami siap untuk berpartisipasi. Ada berapa daerah itu yang 3 kabupaten, insya Allah saya pegang. Sampai bupatinya pun saya pegang nurut. Ya, nantilah termasuk salah satu Sumatera Barat, ada Deli Serdang, ada sampai di Binjai sana, banyak yang kita pegang, tapi kita mau tahu dulu visi dan misinya. Karena ini baru, saya belum bisa ngasih komentar apapun, kita lihat dulu visi dan misi, baru kita bergabung. Saya rasa itu aja lah tanggapan saya sementara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Bang Regar telah membuka satu kesempatan ya, peluang-peluang untuk Partai Umat bisa bersinergi ya kan, tentunya dengan program-program, tinggal DPP meresponnya bagaimana. Nah ini kan yang tahu persis juga kan Bang Kakban nih, ya kan, coba visi misinya terus keberpihakannya terhadap orang-orang lemah ini ya kan, mengangkat UMKM di sektor real lah, di sektor ekonomi ini. Saya terharu Pak, karena umat. Kata Rasulullah, mati. Ya. Itu blazing juga itu ya kan. Jadi di sini kita mencari betul-betul
amal jariah kita inilah. Jangan punya pabrik yang lain. Insya Allah, kalau niatnya baik, pasti Allah akan membukakan pintu yang baik. Kalau niatnya nggak benar, ajab yang datang nanti. Jadi berpolitik juga, amal soleh juga ya. Iya, itu Wah, harus. canggih Setiap juga. hari. Sejak matahari terbit dengan terbenamnya matahari, udah berbuat apa? Ya. Kalau belum, kita mesti merugi. Harus kita cek. Oh, iya. Makanya teman-teman kita ini banyak mengatakan, wah SPK dunia tuh yang dihitung itu. Tapi SPK yang Akhirat sudah ya. diberikan itu, dia nggak pernah hitung. Berapa banyak dia berbuat baik, dia Ya ini menarik sekali nih. Artinya Bang Regar memberikan guidance juga bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat masyarakat. Ini idealismenya juga. Artinya Partai Umat sebenarnya banyak bisa memakai idiom-idiom ini ya, idiom-idiom ini ya, gitu, untuk menggait masyarakat, merangkul masyarakat ya. Nah, untuk itu dari Bang Kakban sendiri mungkin bisa lebih menukik lagi guidance-nya, arahannya. Coba silakan Bang Kakban. Ya, saya ingin merespon ya sampaikan oleh Bang Regar ini bahwa bagaimana Partai Umat itu dia harus betul-betul memberi, ya, dia memberi, ya, memberikan solusi, ya, yang terbaik. Ya, yang terbaik. Nah, paling tidak kita sudah menyadari betul bahwa adanya COVID, ya, Corona yang hampir 2 tahun lebih itu punya implikasi yang sangat luar biasa terhadap bagaimana orang yang bekerja menjadi tidak bekerja. Bagaimana orang yang memiliki income menjadi income-nya hilang atau income-nya surut. Nah, tetapi di tengah-tengah suasana itu ada kelompok-kelompok yang mengambil kesempatan yang sebesar-besarnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketimpangan itu sudah hampir sempurna. Nah, sehingga akhirnya yang kecil-kecil itu mereka tak berdaya. Nah, harusnya kita Partai Umat sangat menyadari bahwa kita harus berpihak, ya, berpihak untuk semua kalangan-kalangan yang dikatakanlah yang di mayoritas, ya, kaum menengah bawah yang mereka selama ini kurang kuat ditopang. Nah, inilah yang mesti kita suarakan, ya. Nah, jadi mereka yang selama ini sudah dimarginalkan, bagaimana mereka dikukuhkan dalam satu situasi dan satu keberpihakan sehingga mereka menjadi kuat. Nah, tadi saya menyinggung bahwa masalah pemilikan lahan. Nah, salah satu faktor produksi yang sangat kuat pengaruhnya itu kan masalah lahan, land. Nah, kan? Pemilikan lahan sekarang itu sudah terlalu timpang. Ya, sudah terlalu timpang. Jadi gap antara yang kaum yang the have dengan have not itu cukup. Nah, menurut saya yang happen ini adalah yang menengah UKM ini gitu. Nah, inilah yang harus dibela. Nah, dengan berbagai macam, ya kan, penguatan. Nah, paling tidak penguatan mereka bagaimana menghadapi perkembangan zaman dengan teknologi. Karena tidak mungkin kita meninggalkan kemajuan teknologi. Tapi teknologi itu yang menopang kesuksesan mereka. Jangan sampai teknologi itu justru membuat mereka menjadi terasing. Ya. Nah, kemudian bagaimana memberikan akses? Nah, saya kira ini yang paling penting. Bagaimana para UMKM ini
dibuka akses yang cukup ya, signifikan, mudah, ya, mudah dan murah. Nah, ini tidak mungkin bisa terwujud ya kalau kita tidak berpihak kepada kaum-kaum menengah ini. Nah, mereka lah yang mayoritas. Jadi mereka diberikan kesempatan karena mereka paling banyak menampung ya kerja. para tenaga-tenaga kerja itu. Jadi memang kelompok-kelompok menengah inilah yang harus diperkuat. Nah, kita concern, saya katakan tadi bahwa ketimpangan, bahasanya adalah ketimpangan. Nah, karena ketimpangan itu sudah hampir di semua lini, ya. Nah, bagaimana misalnya koperasi, ya kan? Kenapa pekerjaan-pekerjaan koperasi itu bisa dimasuki oleh pekerjaan-pekerjaan lain? Nah, kalau kita berpihak, ya kan, harusnya apa yang menjadi job koperasi, mereka jangan diganggu. Wilayah kerja mereka jangan diintervensi, ya. Nah, jadi kalau amanat konstitusi koperasi itu sebagai sokoguru, artinya secara ekonomi mereka adalah leader sektor, ya, sektor yang leading untuk mengempower bagaimana semua anggota-anggotanya, mulai dari tingkat desa, ya, sampai tingkat desa, sampai tingkat kota. Jadi ada kejelasan. Jadi jangan sampai wilayah desa kemudian mereka. Nah, ini salah satu saya katakan tadi bahwa bagian dari visi, ya, visi bagaimana menjadi kaum-kaum menengah bawah itu mereka menjadi kuat dan tiba waktunya dalam tempo 5, 6, 7 tahun mereka menjadi dari yang bawah menjadi menengah, menengah menjadi ke atas. Nah, jadi ini kita harus atasi ketimpangan itu. Jadi itu yang sekarang prinsip rahmat itulah rahmatan lil alamin itu memberi, meningkatkan kesejahteraan itu dengan membuka akses dan terus-menerus menopang mereka. Nah, misalnya dari mana? Nah, apapun ceritanya itu kan ada peran parlemen. Nah, maka kita berharap rakyat, masyarakat itu berpihak kepada Partai Umat. Mereka sudah belajar dengan apa yang sudah ada selama ini. Benarkah mereka dari kecil menjadi besar atau dari kecil makin kecil? Atau hilang. Apa? Atau hilang karena meninggal. Atau bahasanya telah turun angka kemiskinan dari kakek ke cucunya. Jadi cucunya makin miskin, gitu kira-kira. Mewarisi kemiskinan. Mewarisi kemiskinan. Jadi, saya setuju dengan Bang Regar tadi. Kita memberi, ya, kalangan-kalangan ini. Tapi kalau saya memang melihat bahwa ketimpangan pemilikan lahan itu, ya, ini tidak boleh. Ya, ini harus betul-betul ada pembatasan. Nah, makanya pemberian konsesi sampai ratusan tahun itu adalah pelanggengan penjajahan. Ya. Jadi kalau HGU itu ya? Ya, jadi pemberian HGU yang sampai ratusan tahun menurut saya itu sangat irasional. Itu sangat menggugah rasa keadilan. Ya. Justru seharusnya, ya, masyarakat-masyarakat yang belum punya lahan itu mereka diberi. Yang dulu hanya 2 hektar, bagaimana menjadi 5 hektar. Gitu. Nah, itu akan mendorong itu. Mendorong. Dan kita melihat banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang sebenarnya itu terlalu elit. Ya kan? Tidak populis, tidak merakyat. Jadi rakyat cenderung hanya menonton atau hanya melihat dampak-dampak dari eksploitasi itu. Nah, ini kita tidak ingin itu terjadi karena konsep kita Partai Umat ini adalah bagaimana memperjuangkan, menyuarakan amanat Undang-Undang Dasar 45. Bagi kita Undang-Undang Dasar 45 itu adalah salah satu pengikat komitmen kita bahwa siapapun dia
itu harus makin terukur, ya, semakin terukur bahwa keadilan itu dirasakan oleh rakyat. Keadaan sosial itu betul-betul bisa terwujud. Nah, jadi di sini kita melakukan, kalau tadi tanya apa triknya, ada edukasi dengan training-training, ya, dan terus mengajak dialog-dialog kepada masyarakat, karena Partai Umat adalah partai yang baru, yang secara finance, ya kan, itu masih sangat terbatas. Tapi kita sangat yakin, ya, kita sangat yakin dengan pendekatan, ya, dengan pendekatan nilai, ya, dengan pendekatan apa yang menjadi amanat konstitusi, yang itu dirindukan oleh masyarakat, kita akan terus suarakan. Nah, itu akan terus kita suarakan. Nah, ini kita berharap masyarakat terus bisa bersama-sama dengan Partai Umat ini. Gitu, Pak. Ya, Bang Papang. bagus ya, Bang Kaban berikan satu contoh-contoh ketidakadilan, ya, kejoliman juga dalam penguasaan lahan, ya kan. Itu di sektor pertanian perkebunan, ya kan. Artinya wilayah luar Jawa kali ya, Sumatera, Kalimantan. Tapi memang itu perlu juga, artinya memang sangat perlu itu dibuat gagasan yang bisa mengatur ulang ya tentang penguasaan lahan ya. Terus juga menggagalkan HGU yang terlalu lama, ya kan. Nah, dengan masuk koperasi mungkin bisa menjadi inti plasma, ya kan. Ya. Nah, tapi kita juga harus melihat kelompok masyarakat perkotaan ini, ya kan, ya, seperti yang tadi Bung Erik itu katakan, UMKM ini kan ceruknya lumayan besar juga nih di kelompok perkotaan ini, UKM kecil ini, usaha kecil menengah, usaha mikro kecil menengah, dan berbagai sektor itu kan, ada tas, ada baju, ada kuliner, ya kan, fashion. Nah, ini juga harus kita coba eksplorasi gitu, bentuk-bentuk pemberdayaannya gitu, yang nantinya bisa diterapkan gitu, bahwa ini gagasan Partai Umat ini untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitar UKM, yang ternyata UKM kita ini memang nggak naik-naik kelas walaupun ada departemennya gitu. Nah, ini apa masalahnya nih, kok nggak naik-naik kelas, itu aja, bahkan katakan kapan yang gede tambah gede, yang kecil malah bisa mati bahkan. Nah, ini kan Sebetulnya poinnya itu soal keberpihakan. Jadi bagaimana keberpihakan partai. Nah, saya ambil contoh begini deh. Kenapa di zaman di masa lalu ada pengusaha-pengusaha semacam Hashim Ning, ya kan? Ada pengusaha macam Hashim Ning. Kemudian ada Ciliong. bukan. Jadi yang menonjol itu adalah kaum pribumi. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha pribumi itu muncul ya, Sumatera Utara misalnya TD Pardede, ya, punya industri tekstil, ya. Nah, itu saya kira kemudian ada industri tekstilnya, kemudian di situ ada masyarakat yang terlibat membuat garment dan sebagainya, dan kemudian katakanlah dari tingkat kecamatan dibawa ke kota, sehingga ya saya melihat pada masa itu ada keberpihakan yang sangat luar biasa. Tidak mungkin dong yang lemah itu disuruh bersaing, ya. Bagaimana bersaing antara Avanza misalnya dengan Alphard misalnya, kan nggak mungkin. Nah, jadi mesti ada keberpihakan, ya, mesti ada keberpihakan untuk mendrive kelompok-kelompok UKM ini, mana yang dia sudah sukses didorong, dinaikkan. Nah, mana yang dia belum terangkat, bagaimana dia ditarik. Nah, ini hanya bisa. Nah, salah satu sebetulnya adalah ini kan persoalan budget, Anggaran. ya. Ini kan persoalan budget, Politik anggaran. Peruntukannya disalahgunakan ya. Ya, peruntukannya disalahgunakan gitu kan. Ya artinya untuk ya yang seharusnya untuk memajukan UMKM akhirnya nggak tepat guna.
alokasi dana yang udah disediakan oleh pemerintah gitu. Ya apalagi 2 tahun pandemi COVID itu memang luar biasa, UMKM itu luar biasa. Banyak yang tutup usaha, bangkrut, terakhir mereka jadi apa namanya bawa ojek ya kan. Waduh, kasihan itu kalau di Jakarta banyak banget. Tapi yang baru diluncurkan di TV ini, yang di yang mana? pemerintah itu yang UMKM apa diajak untuk di apa internet dibuat sendiri ininya, kan ada tuh yang diluncurkan di TV platformnya Iya. khusus untuk UMKM. Iya. Dan kalau menjadi anggota dapat bantuan dari BRI. Ya, itu juga nggak terlepas dari permainan. Jadi contohnya begini, Bapak punya UMKM, produk Bapak itu bagaimana supaya bisa banyak peminatnya? Bapak harus beli, teman-teman Bapak suruh beli, kalau ratingnya naik, baru Bapak bisa dibantu. Ya kalau Bapak nggak punya modal, Bapak mau pakai duit dari mana untuk beli produk Bapak sendiri biar ratingnya naik, Pak? Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, jadi saya pikir gini, tadi ya disebutkan ya sudah ada misalnya 2% dari keuntungan. Ya, menurut saya itulah yang harus dirubah. Itu dirubah. Pertanyaan, kenapa 2%? Kenapa 2%? Toh itu adalah keuntungan. Ya, itu adalah keuntungan BUMN yang dibagikan. Ya kan? Nah, jadi tentu disinilah mesti disuarakan. Ya, contoh lagi misalnya gini, bahwa dana alokasi umum, ya, dana alokasi umum yang dialihkan ke daerah itu bahasanya kan minimal. Bahasanya kan minimal. Nah, kenapa terus berada dalam minimalis? Terus-terusan yang minimal. Nah, kenapa tidak dinaikkan? Oh, itu adalah untuk menaikkan daerah, mempercepat pertumbuhan daerah. Kalau pertumbuhan daerah itu cepat, otomatis permintaannya terhadap kebutuhan-kebutuhan juga akan naik. Nah, otomatis kesiapan UMKM itu bisa mengisi. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwasanya mesti ada satu misi perjuangan, ya, mendobrak maksud saya itu kejumudan, ya, kejumudan seperti apa yang selama ini terjadi, ya. Kenapa itu bisa hanya 2%? Nah, paling tidak saya pernah menggugat dana alokasi umum yang tadinya hanya sekitar berapa puluh persen, ya kita gebrak, kita dobrak, akhirnya bisa lebih dari apa yang selama ini terjadi. Karena bagi saya, oh ini kan pembangunan itu untuk daerah, ya kan? Nah, sementara sekarang semua itu ditarik ke pusat. Nah, jadi kalau dulu bahasa otonomi dan desentralisasi itu berkumandang, sekarang semua ditarik ke pusat, sangat sentralistik. Ini ada apa? Ya kan? Nah, jadi Partai Umat akan mendobrak semua gerbang-gerbang yang menghambat kemajuan masyarakat atau kelompok-kelompok pebisnis ini. Karena kita sangat meyakini bahwa kalau UMKM-nya itu sehat, ekonomi sehat. Nah, jadi kalau UMKM itu sektor-sektornya itu betul-betul diberdayakan, diberikan kesempatan, ada keberpihakan dan kemudian terus melindungi mereka, wah saya kira itu ekonomi akan sangat kuat. Nah, jadi ini kan bagian daripada apa? Bagian daripada mencegah kemungkaran, kemungkaran ekonomi gitu. Pak Amin tuh berapa kesempatan Bang selalu bilang bahwa kita harus menegakkan Undang-Undang nomor 33 itu Bang. Itu gimana tuh Bang? Pasal 33. Pasal 33. Dasar 45 ya. Iya, jadi itu yang saya katakan tadi kan bumi air. Kan? Bumi air dan segala yang dikandung di dalamnya itu kan dikuasai oleh negara. Untuk Jadi gini, jadi kita harus memaknai kata-kata dikuasai oleh negara.
Kalau Sekarang dikuasai- nyatanya tidak Kenapa? terjadi kan? Kenapa? Karena muncul oligarki itu bagaimana sekarang? Nah, jadi gini, itu juga bagian dari pemaknaan dikuasai oleh negara. Nah, ada pemahaman dikuasai itu adalah dimiliki oleh negara. Nah, orang merasa jengah, merasa wah kalau dimiliki negara repot. Nah, sekarang diatur. Nah, jadi kalau kata-kata diatur oleh negara, artinya pemerintah, negara, partai umat harus memperjuangkan bagaimana diatur oleh negara itu bahwa lebih berpihak kepada kaum yang mayoritas. Siapa mayoritas? Masyarakat yang ekonominya belum naik kelas gitu. Jadi bagaimana mengatur itu? Bagaimana koperasi diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berhubungan dengan sumber daya. Ya. Berapa banyak masyarakat di daerah-daerah, misalnya daerah kawasan tambang, di areal dia ada deposit, tapi lahan dia cuma 2 hektar, 3 hektar. Nah, bagaimana dia bisa menikmati? Nah, gitu. Bagaimana dia menikmati? Nah, itu diatur oleh negara. Nah, barangkali di sana 2 hektar total diakumulasi. Nah, itu perlu diatur. Jadi, memaknai kata-kata diatur dengan makna dimiliki, yang penting negara adalah memiliki keberpihakan. Nah, ini mesti ada yang terus-menerus menyuarakan. Nah, Partai Umat, karena prinsip al-amru bil ma'ruf an-nahi anil munkar, ya, itu bagian dari untuk melawan semua kezaliman. Kezaliman itu kan bisa kezaliman ekonomi. Luas. Jadi maknanya cukup luas. Jadi ada keberpihakan. Prinsipnya adalah apa yang diamanatkan konstitusi itulah menjadi ideologi kita. Gitu. Tapi nyatanya sekarang kita lihat tanah air itu negara itu rakyatnya tanah aja ngontrak, air pun juga beli. Di mana pasal 33-nya? Loh, Ya kalau mampu nggak apa-apa beli ini, takutnya nggak mampu. bukan. Kita nggak mampu. Bukan. Jadi kan dikuasai oleh negara. Negara harus ngatur. Nah, aturan negara itulah yang seperti sekarang ini. Contoh, negara ngatur, tapi diatur untuk kepentingan oligarki. Itulah undang-undang hak cipta, undang-undang apa? Cipta kerja. Ya? Kemudian ada Perpu yang itu jelas-jelas ya, itu akan menyingkirkan rakyat, menyingkirkan masyarakat. Itu nggak boleh. Partai Umat akan perjuangkan itu dibatalin tuh. Yang model-model begitu. Karena apa? Tidak berpihak pada rakyat. Sementara nggak berpihak karena untuk mempercepat kan persaingan dengan dunia luar bagaimana? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagi dunia luar, ya, bagi dunia luar itu, yang penting adalah kepastian Hukum. ya. Mereka melihat bagaimana law enforcement. Coba perhatikan, ya. Hari ini dengan sistem semua terpusat, ada permohonan permintaan tentang perizinan-perizinan yang jumlahnya belasan ribu. Tapi yang bisa terwujud baru ratusan. Loh, jadi berarti tidak mempermudah dong. Mempersulit. Jadi permohonan itu ada belasan ribu, tapi yang terlayani itu hanya ini ada apa? Nah, jadi ditarik ke pusat bukan semakin cepat pelayanan karena numpuk. Nah, jadi ini salah satu kritik. Ini salah satu kritik barangkali yang kita lihat hari ini prakteknya di lapangan yang itu harus sudah harus mulai kita stop. Kita harus betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat. Ya. Jadi apabila ketimpangan itu tetap dipertahankan, itu juga tidak akan menguntungkan bagi para oligarki. Negarawan. Guru bangsa. Negarawan. Itu statement kapan itu? Jadi Baru. Pak,
sampai sekarang kita ini bangsa Indonesia, kami tidak mempunyai tanah, Pak. Tinggal pun di atas kami, Pak. Di apartemen kan di atas kita, nggak ada bumi, nggak punya tanah. Karena nggak punya tanah, makanya kita tinggal di atas. Kalau punya tanah di bawah. Nggak nampak. Jadi tanah Tuhan kita ambil gitu. Kembali ke ini Bang yang apa trik dan tip. Tips dan trik. Nah, ceruk pasarnya Partai Umat tadi kan udah disinggung sama Bang Papang tadi bahwa kanan ini kan udah ramai lah ininya. Nah, mau ke kiri nih, ke kiri. Berkiri kan berarti garis nasionalis. Nah, tawaran apa dari Partai Umat? Platform politik apa yang bisa? Kalau PDI kan ada istilah marhainisme gitu. Ada politik wong cilik. Pro rakyat. Nah, kalau ini pro umat. Kalau tadi kata Bang Regar kan umat adalah rakyat. Rakyat adalah umat. Umat harus mengopeni rakyat. Partai Umat harus mengopeni umat dan rakyat itu. Seperti itu, Bang. Jadi kalau platform politik nasionalisnya Partai Umat apa tuh, Bang? Jadi bagi Partai Umat persoalan kiri kanan udah selesai. Nah, kiri kanan udah selesai. Ya, kita memperjuangkan, menyuarakan apa perintah konstitusi. Jadi perintah konstitusi itu bagi kita, ketika perintah konstitusi itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, itu kezaliman. Nah, itu. Nah, jadi ketika bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak benar-benar diatur oleh negara yang menguntungkan rakyat, itu kezaliman. Nah, jadi itu juga ketidakadilan. Nah, itu kita lawan. Nah, kita lawan. Jadi bahasa ceruk ini, saya yakin seluruh komponen rakyat dan bangsa ini, ya, begitu ketidakadilan itu ada dan kita suarakan dan kita bela, itulah ceruk kita. Jadi kita tidak melihat itu kiri dan kanan, karena perintah konstitusi itu betul-betul menengahi semua masalah. Gitu. Nah, jadi konsistensi terhadap keberpihakan, saya kira itu yang paling penting. Ya, itu yang hilang, yang dilupakan. Nah, Partai Umat ingin mengembalikan itu. Ya, apa yang menjadi hak-hak rakyat, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban seluruh penyelenggara negara untuk memakmurkan rakyatnya. Gitu. Jadi jangan ada rakyat yang mereka tersakiti. Jadi bahasa misalnya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Jangan dipelihara terus kemiskinan dan keterlantarannya. Itu satu kuncinya. Hapus ampera. Iya. Enggak, ampera amanat penderitaan rakyat. Itu harus dihapus. Jadi nggak ada penderitaan lagi gitu. Jadi saya yakin gini, tahun 2003 tuh saya banyak ke masyarakat. Saya yakin abang kita nih, waktu itu di Bagan Batu saya banyak masyarakat mengeluh pada kita, Pak, ini waktu itu kekuasaan DL Storus. Dia beli 100 hektar, tapi dia bisa memiliki 300 hektar. Nah, itulah. Jadi saya bilang, kita nggak bisa mengharapkan kemanapun, nggak ada. Mulai malam ini kita banyak-banyak berdoa aja, minta kepada Tuhan. Alhamdulillah turunlah ini jadi Menteri Kehutanan. Jadi terus gigir tuh. Malam itu berdoa, rame-rame kami berdoa. Mungkin Allah mengutuskan dia, maka disikatnya lah DL terus. Jadi hak-hak masyarakat itu balik kembali lagi kepada apa? Kalau enggak, dia beli 100 hektar, jadi 300 hektar dia punya. Diserobot semua. Masuk premanisme. Gila itu. Habis kalau kita yang kita ini bawa golok sama dia. Makanya saya baru ini ketemu. Waktu saya mau bicara sama dia waktu ketemu di hotel itu. Saya mau ucapkan terima kasih benernya. Itu. Jadi saya yakin kalau apa yang diomonginya kalau tidak berubah ya keimanannya, insya Allah
bisa kita pegang omongannya. Itu aja. Ya, Iya, mungkin- itu ya, Bang. ya, terima kasih. Buat. Saya ingin melihat tips dan trik juga itu mengenai Partai Umat berkaitan dengan masalah keutuhan bangsa. Karena ternyata kita lihat ke belakang pemilu 2019 itu memang pesta demokrasi, pesta rakyat. Tapi juga akhirnya menyebabkan timbulnya pesta caci maki. Caci maki antara satu kelompok dan kelompok lain. Karena kebetulan waktu itu pasangan cuma ada 2, pasangan presidennya kan. Maka mulai timbul istilah-istilah seperti kampret, cebong, kadrun, gitu. Sesama anak bangsa saling caci maki. Nah, hal-hal semacam ini tentunya kan suatu hal yang sangat disesalkan. Padahal pesta rakyat, ya toh, ingin mencari pemimpin yang baik, tetapi timbul akhirnya perselisihan-perselisihan yang cukup menjadi dendam. Nah, ke depan ini kita akan pemilu kembali 2024, ya toh. Nah, apa tips dan trik dari Partai Umat agar hal-hal semacam sosial begini, masalah sosial di masyarakat itu tidak timbul lagi? Apakah Partai Umat akan mengajukan suatu gagasan harus 3 misalkan calon supaya tidak terbelah, gitu. Sudah 2, 3 pasangan, atau tidak, atau apa idenya lainnya gitu, supaya tidak lagi timbul seperti akibat dari pemilu itu ekses yang berkepanjangan di masyarakat. Sampai sekarang masih kerasa itu saling caci maki, polarisasi. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ban? Ya, saya melihat begini, ini kan persoalannya politik itu kan harus mendewasakan masyarakat. Jadi pendidikan politik itu harus mendewasakan. Mendewasakan itu emosionalnya dan juga mendewasakan cara berpikirnya. Ya. Nah, jadi pencerdasan itu adalah bisa pencerdasan intelektual dan sekaligus juga pencerdasan spiritual. Emosional. Nah, menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual ini, itulah tugas negara. Itulah tugas negara. Nah, negara ini tentu semua yang ikut terlibat di dalamnya. Nah, apa yang terjadi sekarang ini dengan bahasa-bahasa, katakanlah istilah-istilah, ya kan? Nah, saya selalu mengatakan begini, kenapa ya legenda kehebatan pemilu 55 itu belum terpatahkan sampai dengan hari ini, kan gitu. Ya. Padahal waktu itu di situ ada persoalan ideologi. Jadi waktu itu ideologi sangat luar biasa. Nah, istilah-istilah juga ada. Ya, jadi istilah-istilah itu katakanlah waktu itu istilah kepala batu, ya kan? Ada istilah-istilah itu menunjukkan kepada orang yang tidak bisa menerima argumentasinya Bung Karno waktu itu terhadap apa istilahnya itu Nasakom misalnya kan. Nah, itu ideologi. Nah, sekarang ya, orang masuk di persoalan kebebasan, ya, tapi bukan kebebasan mencerdaskan. Nah, Partai Umat nggak akan terlibat di situ. Ya. Jadi Partai Umat itu akan mengajak orang membangun kesadarannya, ya, dengan mencerdaskan intelektualnya, ya, dengan dialog, dengan berdebat, dengan berdiskusi, tapi kekuatan spiritual harus juga tetap ada. Nah, itu yang saya katakan tadi, bagi Partai Umat, persoalan kiri dan kanan udah selesai. Ya, udah selesai. Nah, jadi kita lebih mengedepankan apa? Kemaslahatan, kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita berpolitik tapi kemudian pecah, berarti ada yang salah dalam politik kita. Karena biar bagaimanapun, kita ini sudah tertanam, lahir, besar dalam suasana yang berbeda. Jadi, kita kan sebetulnya dari kecil itu sudah diajarkan tentang perbedaan. Beda agama, ya, beda adat istiadat. Nah, bagaimana perbedaan itu terus kita dorong memperkuat kebersamaan. Nah, jadi ya seperti sekarang misalnya kan, kita mau pemilihan umum,
Kita mau pemilihan umum itu kan hanya sekedar bagaimana mau ngejar threshold. Ya kan? Nah, tapi kita tidak pernah diajarkan lagi bahwa pemilihan umum ini adalah bagaimana supaya rakyat itu makmur. Kan itu yang hilang. Jadi ada yang hilang. Nah, karena dia hilang, ya, tidak ada yang menemukannya. Akibatnya apa? Akibatnya mulailah suasana, ya, suasana dengan bahasa-bahasa bebas yang kemudian tak bermakna apa-apa. Jadi kita tidak ingin ke situ. Kita maunya adalah bagaimana rakyat itu dicerdaskan sehingga dia tumbuh kesadarannya, dia memilih itu adalah sesuai dengan selera. Nah, jadi sesuai dengan keyakinan yang dia miliki gitu. Kenapa kita harus memperdebatkan hari ini tentang persoalan identitas? Coba, itu kan setback, ya, kan setback. Nah, apakah ketika mengatakan cebong, kampret, itu bukan identitas? Apa itu bukan identitas? Kenapa kita masuk di wilayah itu gitu? Jadi kita ingin kita berwarna-warna, tapi warna yang berbeda itu membuat indah. Seperti Gitu. pelangi. Itulah. Jadi judul Pelangi-Pelangi Alangkah Indahnya. Jadi politik itu harus ada identitas ya. Loh, harus. Kalau tidak ada identitas berarti bukan politik Indonesia. manusia. Hantu kali itu ya. Nah, Nggak ada identitasnya. karena di Indonesia ini harus semua beridentitas. Nasionalis itu identitas, nasionalis religius itu identitas. Ya, kenapa kita perdebatkan? Nah, jadi justru ini harus juga mesti ada semacam paham diri, ya, paham diri kata lain dari tahu diri. Ya, jadi kalau kita memang nggak mungkin, ya ngapain memaksakan diri, gitu. Nah, jadi kita ingin menengahi semua perbedaan itu dengan mencerdaskan mereka. Kita berpikir bagaimana untuk membangun Indonesia yang beradab. Nah, jadi kita akan berusaha untuk tidak masuk dalam polarisasi seperti itu. Itu, Bung Edward. Jadi memahami diri itu penting, sangat penting. Tapi nggak tahu diri itu juga nggak penting. Itu aja bedanya. Kita bicara untuk menggiring masyarakat untuk mendapatkan suara, itu kan dengan berbagai cara, ya kan. Antara lain ya politik identitas lah. Artinya itu satu trik juga untuk supaya suara kita bisa rebut, ya kan, dengan identitas yang sama. Kita bangkitkan semangat untuk menyuarakan kita dapat suara dari mereka. Tetapi juga politik identitas yang berintegritas juga. Artinya jangan sampai politik identitas ini kita jadikan sebuah alat yang bersifat negatif gitu. Merusak yang lain. Ini kan destruktif, ya kan. Artinya harus punya satu integritas kita jaga gitu. Dengan politik identitas kita itu kita jaga jangan sampai merusak juga gitu. Karena kita mau dapat suara, akhirnya identitas yang tidak berintegritas kita majuin gitu, kita kedepankan. Nah, ini juga bahaya juga. Seperti mungkin yang terjadi kemarin gitu. Kalau saya lihat nih ya, 2000 berapa? Bang Edward? 2019 ya? 19. Jadi menurut saya, analisa saya, memang politik identitas sebuah keniscayaan ya, sebuah apa istilahnya, hal yang biasa lah, kenyataan. Tetapi ini kita harus evaluasi ketika terjadi cebong dan kampret, identitas yang nggak bagus gitu, stereotip kayak gitu. Ini kan karena memajukan identitas yang tidak berintegritas gitu. Nah, ini harus menjadi evaluasi juga, terutama bagi partai umat ini. Harus punya sebuah rumusan yang politik identitas tapi berintegritas gitu. Tidak malah merusak yang lain gitu, membuat jadi polarisasi ini itu, ya kan. Nah, ini harus evaluasi nih. Karena sekali lagi kalau kita masuk ke politik identitas ansih gitu, ini bahayanya nanti terulang lagi gitu.
Makanya perlu ada sebuah rumusan politik identitas yang berintegritas, menjaga negara ini supaya menjadi kondusif gitu, tidak terpecah Gini, belah. Bung Papang. Jadi saya pikir ini perlu ya, perlu kita pertajam ya, bagaimana masalah identitas ini. Coba kita perhatikan, ya. Coba kita perhatikan di era lalu, ya, di era lalu di negara kita ini, katakanlah sebelum reformasi. Jadi sebelum reformasi itu, kita tahu ya asal atau saya kasih contoh gini, sebelum kita merdeka, ya, kita masih dijajah, maka yang namanya di Sumatera, di Sumatera atau di Pulau Jawa, apapun sukunya, begitu dia menjadi seorang Muslim, dia adalah Indonesia, dia adalah Melayu. Coba. Jadi dia Chinese, tapi begitu dia menjadi seorang Muslim, hilang Chinese-nya. Begitu dia orang India, begitu dia menjadi Muslim, hilang Indianya. Dan kemudian dia menjadi Indonesia. Nah, ini fakta. Ya. Ini fakta sejarah yang artinya kita sudah memiliki peradaban seperti itu. Nah, kemudian timbul suasana, ya, timbul suasana seperti yang Bung Papang katakan tadi. Ini kan sebenarnya hanya karena ada kasus, ada ekses dari sebuah pemilihan, katakanlah di DKI. Kan itu sebetulnya asal muasal dari ini menjadi mengental. Nah, itu semata-mata karena jelas-jelas ada yang salah yang dilakukan. Yang kan apapun sekarang ini ketika bicara tentang politik identitas, itu diarahkan kepada mayoritas Muslim Indonesia. Saya kira ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Ya. Ini itu tidak kalau dikatakan tidak boleh, faktanya terjadi gitu kan. Jadi berarti ada sesuatu yang hilang di tengah-tengah kita sekarang ini, ya. Jadi kan itu hanya semata-mata gara-gara janganlah kau memilih pemimpinmu, nah, kan itu kan, ya kan? Al-Maidah. Jadi kan janganlah kau memilih. Coba bacalah seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah pemimpin, ya kan? Itu kan selalu ada kecuali. Seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan pilih wakil, pilih wali, ya kan? Pilih saudara boleh, pilih bapak boleh, ya kan? Pilih mertua boleh, pilih karena ada dukungan untuk memperoleh keuntungan boleh, boleh, kecuali, nah, kan itu kan? Jadi kenapa orang tidak melihat itu? Hanya orang melihat tentang dari sisi yang tidak bolehnya. Padahal ada kekecualian-kekecualian. Dan itu banyak. Ya, jadi Quran itu ya artinya janganlah kita misalnya udah tahu Indonesia ini mayoritas Muslim, gitu kan? Kenapa harus diaduk-aduk ya? Nah, lalu itu menurut saya ini tidak tepat. Ya, kita harus membangun, maka saya katakan tadi, kita bangun keutuhan, ya kan, prinsipnya, jika amanat konstitusi itu tidak dilaksanakan dengan seharusnya, maka itu adalah perjuangan bagi Partai Umat. Artinya itu harus dilawan. Ya. Karena setiap penyimpangan pelaksanaan undang-undang itu adalah sebuah kezaliman, dan itu pasti ketidakadilan. Nah, jadi ini yang harus kita tanamkan. Jadi untuk apa kita misalnya terpolarisasi dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas dan kemudian menjurus. Nah, saya kira kita tetap pertahankan persatuan Indonesia itu. Gitu, Bung Papa.
Ya bagus, itu satu guidance yang cukup wasotiyah ya, tengah-tengah ya kan. Udah menjadi Ya. ulama. Ya. Udah mulai jadi ulama. Iya, iya. Dan ular sedikit. Ya artinya itu memang politik kebangsaan ya kan, membangun sebuah peradaban ya kan. Nah tapi kita melihat bahwa memang Partai Umat ini sebuah partai baru yang memang mempunyai gagasan besar ya kan. Sampai dibilang bakaban kita sudah beres dengan tengah, kiri, kanan ya kan. Yang penting affirmative action ya kan, keberpihakan. Nah ini kan keberpihakan ini juga harus konkret nih artinya. Tadi kita bicara software itu. Artinya pada tataran elit lah software. Nah pada tataran praktis hardware-nya ini sampai ke bawah, ini kan harus diterjemahkan nih, karena kita judulnya tip dan triks bagaimana Partai Umat bisa lolos parliamentary threshold ya kan. Entah 4% kah, entah 24% lah ya kan. Tapi lolos saja, menang kita. Nah ini kan kita udah bicara persoalan praktis nih. Ya kan, oke lah software seperti itu ya kan, kita affirmative action, keberpihakan full terhadap orang-orang lemah ya kan, termarginalkan. Tapi secara konkret partai itu harus punya program-program nyata yang langsung bersentuhan dengan sektor real. Nah, jadi itu Bung Papang, mungkin ada satu sesi khusus nanti, ada 8 pilar. Nah, Itu yang kita tunggu. ada 8 pilar program Sesuai, yang betul-betul akan dirasakan. Nanti kita ini tema lain. temanya lain. Jadi itu jelas itu. Oke, silakan Bapak Duan. Sudah selesai. Yang perlu sekarang atas sama bawah. Atas berdoa, yang di bawah yang bermanfaat. Nah, jadi the next kita diskusikan bahwa 8 pilar. Itu yang kita tunggu. 8 pilar pintu kemakmuran. Jadi untuk kalau membangun MPR 4 peradaban. pilar, ini 8 pilar. 8 pilar. Menarik ya kan. Ada lagi closing statement? Oh ya, Bang Edward? Seharusnya Cukup. Pak 7 pilar. Kalau 8 karena 7 keturunan harta itu. Kalau 8 udah nggak untung lagi. Bonus itu. Plesetan ini. Nggak dapat apa-apa. Jadi 7 aja harus. Gitu. Pertahankan 7. Karena Rasulullah suka angka-angka ganjil gitu. Jangan 8. 9 naikkan boleh. Jangan terlalu banyak. Kita fokus aja 8. Sudah garis Partai Umat itu ya kan. Oke, diskusi kita ini cukup berwarna dan memperkaya khasanah pemikiran tip and tricks Partai Umat supaya lolos parliamentary threshold. Ini juga bisa ditangkap oleh DPP dan mungkin ya eksponen yang lain juga dan berpolitik sehingga bermanfaat buat bangsa ini. Ya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2024 pilih nomor 24 Partai Umat.